Selamat pagi semuanya. Baik, apa kabarnya hari ini? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Baik, selamat bertemu kembali anak-anak. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas siapkan dan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Ya berdiri. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Untuk yang tidak hadir hari ini, siapa? Hadir semua? Yakin ya semuanya hadir ya? Oke, baik, bagus sekali hari ini hadir semua ya. Nah, baik anak-anak, karena di sini hadir semua, terus hari ini kan kita presentasi proyek yang kalian sudah buat selama 1 minggu. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat tidak pelajaran kita minggu lalu kita belajarnya tentang apa? Silakan. Halo. Ya, silakan. Membuat kerangka cerita dan mengembangkannya menjadi cerpen. Oke, membuat sebuah kerangka cerita, terus dikembangkan menjadi sebuah cerpen. Jadi minggu lalu kita selain membuat kerangka, apa tujuannya? Kalian mengubah apa? Nah, mengubah teks hikayat menjadi sebuah cerpen. Ada yang tahu tidak tujuannya untuk apa sih kok hikayat diubah menjadi sebuah cerpen? Ya, silakan. Agar lebih mudah dipahami. Ada lagi yang lain? Selain itu? Halo? Selain mudah dipahami, ada lagi yang lain? Masa kalian buat cerpen dari hikayat tapi nggak tahu tujuannya? Selain mudah dipahami, apa lagi? Halo? Ayo. Mana nih suara-suaranya nih? Selain mudah dipahami, apa lagi? Apa? Ayo jawab pendapat kalian bagaimana menurut kalian, silahkan. Ya, silahkan. Mengikuti perkembangan zaman. Gimana? Mengikuti perkembangan zaman. Oke, mengikuti perkembangan zaman. Oh iya, bahasa hikayat kan bahasanya menggunakan bahasa Melayu kuno. Kalian buat menjadi bahasa zaman sekarang atau modern. Maka dari itu kalian bisa memahami apa yang dimaksud dalam cerita hikayat tersebut. Nah, baik anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya. Nah, ini kan berhubung kalian ini minggu depan sudah ulangan. Nah, jadi Ibu harap untuk pembelajaran kalian selama 1 semester ini tolong semuanya diulangi kembali. Mengapa? Supaya apa? Supaya kalian bisa lebih mudah mengisi ulangan nanti. Mau nilai terbaik kan semuanya? Nah, jadi Ibu harap nanti dibuka lagi catatannya. Nah, tolong kalian baca secara umum aja apa yang dikasih oleh gurunya, kisi-kisinya misalnya, silahkan kalian pelajari. Kalau kalian belajar, pasti kalian bisa menjawab apa yang ada di soal ulangan. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya? Udah siap kan untuk ikut ulangan semuanya? Ya. Oke, bagus. Kalau siap, Ibu nantikan nilai bahasa Indonesianya dapat 100 semua ya kalau bisa ya. Bisa? Bisa. Ya, harus berusaha, harus bisa. Harus bisa. Oke, anak-anak. Untuk hari ini yang akan kita pelajari itu adalah kemarin kan kalian sudah mengembangkan kerangka yang telah kalian buat menjadi sebuah cerpen menurut isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, hari ini anak-anak, karena kemarin kalian sudah mengembangkan, sudah membuat video, hari ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian selama 1 minggu kemarin. Siap ya semuanya ya? Siap. Oke, kalau misalnya siap, nah jadi untuk semua kelompok harus tampil. Semua pekerjaannya sudah selesai, apa yang mau dipresentasikan juga sudah tahu ya kalian ya?
Udah Ibu arahkan juga kan kemarin bagaimana. Nah ini sebelum kita presentasi, yang ingin Ibu tanyakan, dalam mengerjakan videonya Ibu harap kalian kerja sama semua. Jangan ada yang kerja sendiri. Karena sulit untuk kerja sendiri dalam membuat video. Percuma Ibu membentuk kelompok tapi kalian malah kerjanya sendiri ya. Ada yang kerja sendiri di sini? Kerja sama semua? Kalau misalnya ada yang kerja sendiri, nanti laporkan ke Ibu siapa yang tidak mengerjakan. Udah, simpel itu aja. Paham ya anak-anak ya? Oke, kalau sudah paham, baik kita akan memulai presentasi kita hari ini. Jadi, untuk yang mempresentasikan hari ini, nah, untuk presentasi hari ini, jadi Ibu minta nanti kemauan kalian aja siapa yang mau maju untuk presentasi. Bisa? Sana, silahkan. Yang mau presentasi siapa? Kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Silakan. Ayo. Halo. Yang maju duluan, Ibu tambah nilainya nanti. Nggak ada yang mau maju nih? Nggak ada. Oke, Ibu panggil. Untuk yang maju pertama, kelompok 4. Mana kelompok 4? Silakan kelompok 4. Mana kelompok 4? Ayo silakan cepat. Iya maju. Semuanya di situ, kawan ke temannya. Di situ pinggir situ ya. Tadi kan ada Ibu sampaikan apa-apa yang mau kamu anukan tadi itu, ayo. Ayo silakan sampaikan isi dan nilai-nilai yang kalian cantumkan di video nanti. Nanti di akhirnya baru video. Tolong yang lain yang menghadap ke belakang, ngadah ke depan semua, lihat kawannya dulu. Nggak penasaran kah dengan video temannya? Oke, silakan. Betul-betul lah posisinya tuh, jangan kayak begitu, sama-sama. Begitu. Nah, silakan siapa yang jadi moderatornya? Situ lah, gabung di situ. Ya ampun. Udah. Itu yang kalian bacakan apa itu? Itu teksnya nggak perlu kalian bacakan, udah ada di video. Maksud Ibu tuh yang kerangka kemarin yang kalian buat, apa sih nilai-nilai yang kalian dapat, isinya apa saja, itu. Ya ampun, tadi dah Ibu sampaikan. Ayo cepat geraknya. Agak jauh situ dia. Enggak usah. Iya. Angkat cerita tentang kehidupan dengan suami istri yang istrinya sedang hamil. Suatu ketika istrinya yang sedang hamil mengidam buah pelah dan nangka raja. Si miskin akhirnya berhasil mendapatkannya. Setelah kelahiran putra pertama, mereka menjadi kaya dan mendirikan sebuah kerajaan. Judul si miskin. Halo maju berorientasi pada masa depan. Tema: sepasang suami istri yang mengalami kesulitan hidup karena hidup miskin dan serba kekurangan. Penokohan: si miskin yang baik hati rela berkorban dan sabar. Istrinya yang baik, keras kepala dan sedikit egois. Baginda raja yang semula kejam namun akhirnya dermawan. Pantun siapkan. Menggunakan sudut pandang waktu juga kata waktu pagi, siang, sore dan malam. Kata tempat, istana, hutan dan pasar. Kata suasana, sedih dan haru, terharu mengharukan. Amanat: tetaplah berlaku jujur dan baik walaupun dalam kondisi miskin dan menderita. Sesama manusia harus saling menolong tanpa membedakan status sosial. Seorang pemimpin harus bisa mengayomi warganya dan membawa mereka pada jalan kebenaran. Pembuka: peristiwa 1. Laki-laki miskin berjalan mencari rezekinya dengan berkeliling negara entah berantah. Peristiwa 2. Dilemparilah si miskin itu sehingga tubuhnya bengkak dan berdarah. Isi:
Peristiwa 3. Diusir si miskin itu hingga sampai ke dalam hutan. Peristiwa 4. Setelah beberapa lama, istri si miskin itu pun hamil 3 bulan, serta menangis ingin makan buah mempelai yang ada di dalam taman raja. Peristiwa 5. Istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya, dan dinamai Makaromah. Menutup, si miskin menemukan telan yang besar berisi emas yang banyak. Hidup dan dengan bahagialah suami istri beserta anaknya. Nilai-nilai dalam hidayah si miskin. Agama, karena kebutuhan si miskin yang menggali tanah menemukan sebuah telaju besar berisi emas yang banyak. Sosial, karena kasihan dengan si miskin, orang-orang yang bersimpati padanya ada yang memberikan buah mangga, nasi, baju dan buah-buahan yang lainnya. Budaya, yang mulia, sahut si miskin lalu bersuci kepada maharaja. Moral, mendengar perkataan suaminya, sang istri menangis semakin hebat. Tenanglah Adida, jangan menangis, kakanda akan mencarikan buah mangga itu. Jika dapat kakanda akan memberikan kepada Adida, kata si miskin. Sang istri pun tidak menangis lagi. Sekian dan terima kasih. Ngomonglah, ini video kami, silakan disaksikan. Nanti baru ibu mana moderatornya? Bagi-bagi tugas lah. Moderatornya mana? Siapkan ya moderatornya ya. Masa mau ibu? Ayo ngomong. Ya ampun, ngomong moderator. Saya akan menampilkan. Kelompok kami akan menampilkan. Masa cuma satu orang? Yang lain bertiga ini apa kerjanya, ibu tanya? Kelompok kami akan menampilkan video yang telah kami buat. Kok nggak masuk ya? Bentar ya. Sebentar ya. Kok nggak mau terbaca ya di situ ya? Kok nggak terbaca ya? Tahu nggak? Ini bisa ini, ngapa videonya nggak bisa ya? Ntar ya anak-anak ya. Oh, nggak mau. Hah? Kenapa? Ntar ya anak-anak, ini kok lalu nggak bisa ini? Tadi bisa ya? Tadi pas waktu ibu tampilkan bisa lah? Ada nampak ada tadi? Ya ampun. Sebentar ya. Ya Allah, berantakan. Yang lain suaranya tolong diam. Dah, pakai PowerPoint aja lah. Nah, ini bisa. Yang lain betul-betul lah duduk.
Jika dapat kakaknya akan berikan tangan kamu. Maka istrinya itu pun diam. Lalu si miskin pun pergi menghadap Maharaja Indra Dewa itu. Saat itu, Baginda sedang ramai dihadap oleh segala raja-raja. Dan si miskin pun datang. Baginda berkata, "Hai miskin, apa keinginanmu?" Maka sahut si miskin sambil sujud kepalanya dan meletakkannya ke tanah. "Ampun tuanku, beribu-ribu ampun tuanku jikalau ada kan manusia alam akan patulah hamba orang yang hina ini. Hamba hendak memohonkan buah-buah yang sudah jatuh ke tanah itu tuanku." Maka berkatalah Baginda, "Hendak engkau buat apa buah-buah itu?" Si miskin, "Hendak dimakan tuanku." Maka kata Baginda, "Ambilkanlah setangkai berikan kepada si miskin ini." Maka diambilkan orang yang memberikan kepada si miskin itu, dan diambillah oleh si miskin buah itu, dan berterima kasih. Mana ada suara mudah-mudahan? Baik, terima kasih atas penampilannya. Silakan ada yang mau menanggapi. Nanti yang jadi moderator dari kelompoknya ya. Oke, silakan. Saya menanggapi tentang suara yang ada di dalam videonya tidak sama dengan suara Oke, silakan dijelaskan kelompok ini. mengapa suara itu tidak pakai suara dari kelompok. Saya menjawab pertanyaan dari kita karena kami tidak ada kesempatan untuk berkumpul bersama untuk mendengar suara, jadinya menggunakan suara video. Bagaimana? Sudah menjawab? Sudah? Coba kalian jadi moderatornya, jangan ibu. Yang lagi? Ingin tanya? Kalau kawan diam tanya lagi. Apakah dari kalian ada yang Nah. menanggapi dari video kami? Ayo silakan. Halo. Silakan, ada yang mau menanggapi lagi? Oke, silakan. Oke, ceritanya tidak sampai habis dan tidak sesuai dengan kerangkanya. Coba dijelaskan yang kerangka yang mana yang nggak sesuai itu. Ya? Intinya ceritanya tuh yang mana? Maksudnya yang nggak ada tuh inti ceritanya apa kalau yang nggak ada? Kalau di komentar kan pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, apa? Dan dia dari tanah dari bukan masuk itu dia tidak sampai di situ. Oh. Ceritanya sampai di situ. Tapi video mereka tidak sampai peristiwa itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Langsunglah ngomong terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih atas tanggapan dari panitia. Agak nyaring kawannya biar dengar. Suara nyaring. Gimana kok makin ke akhir gini makin nggak pede kalian berbicara? Gimana kalian nih? Terima kasih sudah menanggapi hasil video kami dari saudara Pida. Mungkin dari kami nanti bisa memperbaiki video dengan menggunakan dan apakah dari kalian ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri apresiasi untuk kelompok ini. Anak-anak, yang tampil siapkan moderator. Masa jadi moderator nggak bisa? Paling gampang jadi moderator. Nawarkan buka, nawarkan pertanyaan. Terima kasih atas tanggapannya. Hei, dengarkan dulu.
Kok makin kesini makin ndak beres kalian presentasi. Jangan bangga hanya menunjuk kawan yang ngomonglah begini ngomong. Kamu kan nggak bisa ngomong, apa nggak ngomong? Tampilkan suaranya. Nanti di penilaian tuh ibu lihat sikap kalian di depan ini, nanti ibu lihat gimana. Kalau kalian menertawakan video kalian sendiri, ibu lebih tertawakan pakai nilai ya nanti. Kenapa kelompok ini menertawakan videonya tadi? Nggak menghargai kah video yang udah kalian buat tuh? Nah, tolong ya, sikap kalian di depan tuh nanti ibu nilai juga. Jadi tolong. Oke, baik, untuk kelompok selanjutnya ini ibu udah urutkan ya. Jadi ini kelompok berapa yang ini nih? Yoh, kok nggak tampil lagi ya? Kenapa? Nggak apa-apa. Ini kelompok berapa yang ini nih? Silakan tampil yang kelompok ini. Silakan maju. Beri apresiasi dulu biar temannya semangat tampil. Yang lainnya tolong diperhatikan. Yang video yang baru ini, yang baru dikirim. Jangan, video yang tadi kenapa? Tak ada intronya, Bu. Intro, udahlah nanti dulu ibu ini, nanti dulu. Mana ibu mau downloadnya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman-teman. Kita tentang peristiwa Allah SWT menurunkan kekayaannya kepada hambanya. Nanti kalau pas tampilkan video nampakkan mereka juga lagi nonton. Lalu kita maju, emang kita masyarakat miskin, pemohon, marah, karma, penyayang, pemberani, tekun, putri Nila Kusamai, Tengeng, pemilik kebun, pemarah dan berbohong, suruh pandang bapak tiga, contoh, makinlah sangat yang menangis, kata, tempat, gunung, padang, danau, usul, waktu, ada hari, suasana, tiga, tiba, mana, kita tidak boleh asal menuduh orang lain sebelum mengetahui fakta kita, harus selalu bersikap jujur dan murah hati. Buka, peristiwa 1. Pada zaman dahulu, ada seorang lelaki miskin berjalan mencari miskinnya. Peristiwa 2. Adapun raja negara itu, nama Rojo adalah Maharaja Indradewa. Isi peristiwa 3. Istrinya si miskin pun hamil. Peristiwa 4. Istrinya si miskin sedang mengidam uang membelah. Peristiwa 5. Akhirnya pun suaminya mendapatkan uang yang diinginkan istrinya. Untuk beberapa lama kemudian, hari kelahiran pun tiba. Ketika hari yang baik dan sempurna itu pada malam 14 bulan. Nilai dalam kait miskin, nilai sosial, maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata miskin. Maka ada yang membeli uang, mempelang, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan kain baju, ada yang memberikan buah-buahan. Nilai agama, maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala menganugerah kepada hambanya. Di sini kami akan menampilkan sebuah video yang telah kami buat. Si miskin. Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki miskin di jalan mencari miskin dengan berkeliling di negara anta-beranta yang bernama si miskin. Adapun raja di negara itu, nama rajanya adalah Maharaja Indradewa. Pada suatu hari, Baginda sedang dikunjungi oleh raja, menteri dan rakyat dari kerajaannya. Maka pergilah si miskin itu ke kerajaan. Sampainya di sana, dilihatnya si miskin memakai baju kosong dan sobek. Orang-orang di sana menertawakan dan melemparinya dengan kayu batu kepada si miskin hingga tubuhnya membengkak. Lalu diusirnya lah si miskin itu. Setelah beberapa lama, istri si miskin pun hamil 3 bulan. Istrinya ingin sekali memakan buah membelam yang ada di dalam taman raja. Si miskin menjawab, tidak. Lalu istrinya pun menangis. Beberapa lama kemudian, terketuklah hati si miskin. Lalu memutuskan untuk menghadap Maharaja Indradewa. Baginda berkata,
Wahai miskin, apa keinginanmu? Maka saat si miskin sambil sujud kepalanya dan diletakkannya ke tanah. Ampun Tuan, beribu ampun Tuanku. Maka berkatalah baginda, Mau diapakan buah mempelai itu? saat si miskin, Hendak dimakan Tuan. maka diambillah buah itu dan diberikan kepada si miskin. Setelah kembali ke istrinya, istrinya pun melihat suaminya membawa setangkai buah mempelai. Akhirnya mereka pun tersenyum bahagia dan memakan buah mempelai itu. Beberapa lama kemudian, hari kelahiran pun tiba. Ketika hari yang baik dan sempurna itu pada malam 14 bulan. Pada saat itu, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki. Anak tersebut diberi nama Marakarma. Lalu dibesarkanlah anak itu dengan kasih sayang. Maka si miskin pun menggali tanah ingin membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Maka diganinya tanah itu. Pada saat menggali, si miskin menemukan teraju berisi emas yang banyak. Maka istrinya pun datang untuk melihat emas itu. Ia pun berkata, Adapun emas ini tidak akan habis sampai kepada anak cucu kita, walaupun habis untuk belanja. Maka hidup berbahagialah keluarga itu. Oke, baik, beri apresiasi dulu untuk kelompok ini. Ya, videonya ya gitu. Silakan moderator. Apakah ada yang ingin bertanya tentang video kami? Silakan yang ingin menanggapi atau bertanya, silakan. Mau beli apresiasi kah atau apa ya, silakan. Nama saya Rifal. Betul-betul dikit lah posisi kamu. Kenalkan, nama saya Rifal. Saya ingin menanggapi dari video sih nggak bagus, cuman yang itu suaranya terlalu besar. Agak pusing ya saya dengar suaranya. Dan itu jangan. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Kalau misalnya kawan langsung kayak ngomong gitu, jangan berpikir lagi. Tanggapi. Terima kasih atas tanggapannya. Ya ampun. Apa? Nanggapi lagi lah. Paham nggak maksudnya? Terima kasih atas tanggapannya. Jadi nanti kami begitu. Ini gimana kalian nih kalau misalnya presentasi? Kok makin terakhir ini kok makin parah semua? Nggak ada yang bisa ngomong, cuma jadi moderator aja kok susah. Ayo silakan. Silakan yang ingin bertanya atau menanggapi video kawannya. Halo, mana nih yang lain yang nonton nih? Tidak ada? Silakan. Agak nyaring. Silakan. Ini kalau enggak ibu diam, enggak hidup kalian diskusi nih. Gimana kalian nih? Kreatif lah jadi moderator gimana? Kalau nggak ada yang tanya ya tutup. Nih ibu kesal juga sama kalian nih. Gimana? Silakan. Sekian informasi dari kami tutup. Wassalamualaikum
kalau dia mengucapkan salam dijawab, bukan tepuk tangan. Ya ampun. Oke, sekali lagi beri apresiasi untuk kelompok ini. Anak-anak, kalau presentasi moderator tuh cepat tanggaplah. Kalian tuh hanya ngobrol aja sama kawannya. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada ya udah kami tutup ya, kayak biasa kalian jawab. Jangan diam. Mau ibu ngomong dulu baru kalian jawab. Tolong ya. Oke, lanjut untuk kelompok selanjutnya. Ini yang warna hitam ini siapa nih? Nah, ini kayak begini. Punya siapa ini? Kelompok mana? Nah, silakan maju ke depan. Untuk kelompok ini maju ke depan, silakan. Nyaring jadi moderator. Kenapa? Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerangka yang sudah kami buat, yang sudah kelompok kami buat. Kami dari kelompok 3 dan di sini saya ingin membacakan kerangka cerita. Cerita tentang peristiwa Allah Ta'ala menunjukkan kekayaannya kepada hambanya. Judul cerita ini adalah Hikayat Si Miskin. Alurnya, alur campuran. Tema tentang kesabaran karena ia sabar dalam menghadapi ujian walaupun sudah dihina oleh banyak orang. Penokohan, Si Miskin memiliki penokohan yang sabar. Maharaja Indradewa, sombong dan baik. Istri Si Miskin keras kepala tetapi baik hati dan setia kepada pasangannya. Sudut pandang cerita ini adalah sudut pandang orang ketiga. Latar tempatnya hutan, kamar raja, pasar dan istana. Latar waktu malam dan siang. Latar suasana seni dan mengharukan. Awalnya cerita ini adalah selalu sabar dalam menghadapi cobaan dan pantang menyerah, percaya dengan anugerah yang akan Tuhan berikan. Pembuka peristiwa ke-1. Pada zaman dahulu ada suami istri yang hidup di negara Antabrata. Peristiwa kedua, negara itu dipimpin oleh raja yang utama Maharaja Dewa Indra. Pada suatu hari istri Si Miskin pun mengandung. Pada saat hamil, istrinya mengidam buah pelang dan nangka yang ada di taman istana raja. Dengan baik hati, raja memberikan buah itu kepada Si Miskin. Dengan takdir Tuhan yang Maha Esa, Si Miskin menemukan emas di dalam tanah dan menjadi kaya raya. Nilai-nilai dalam cerita Hikayat Si Miskin memiliki nilai sosial dan agama. Nilai sosialnya adalah maka terlalu belas hati kalian orang pasar itu yang mendengar kata Si Miskin. Maka ada yang memberi buah menggelap, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan kain baju, dan ada juga yang memberikan buah-buahan. Nilai agamanya adalah maka dengan takdir Allah Ta'ala menganugerahi kepada hambanya. Oke, di sini kami akan menampilkan sebuah video cerpen yang sudah kami kelompok kami buat. Selamat menikmati videonya. Pada zaman dahulu ada suami istri yang hidup di negara Antabranta yang dijuluki sebagai Si Miskin. Kesabaran seorang raja beserta istrinya yang kini harus meratapi nasib sebagai seorang yang miskin karena disumpah oleh Bantara Indra yang membuat mereka dibuang ke negeri Antabranta yang dipimpin oleh seorang raja bernama Maharaja Dewa Indra. Adapun untuk bertahan hidup, mereka berkeliling mencari rezeki dengan cara mengais makanan yang telah dibuang ke tempat sampah. Dengan modal pakaian yang compang-camping, orang-orang di negara tersebut pun menganiaya dan mengusirnya karena penampilannya sangat tidak bagus dipandang mata. Mereka kini hanya tinggal di sebuah hutan, bertahan hidup dengan memakan buah dan umbi kayu. Pada saat mereka kembali ke kota untuk mencari rezeki, orang-orang kembali mengusirnya dengan cara melemparinya dengan batu dan memukulnya dengan tongkat kayu. Si miskin yang sudah tak berdaya itu pun kembali ke hutan dengan penuh luka memar hingga berlumuran darah.
Kemudian, pada malam-malam penderitaannya sebagai si miskin, istrinya memberi kabar kalau ia tengah mengandung anaknya. Ketika usia kandungan mencapai 3 bulan, istrinya pun dilanda undang buah mangga yang tumbuh di dalam istana raja. Si miskin itu pun menolak dengan alasan mustahil dengan kondisinya. Saat ini bisa memasuki istana raja, namun istrinya menangis sekeras-kerasnya. Akhirnya si miskin pun menerima permintaannya, namun karena ia takut datang ke istana raja, datanglah ia ke pasar untuk mencari sisa-sisa buah mangga di tempat sampah. Namun tak pernah disangka di pasar si miskin dapat banyak balas dan kasihan orang-orang di sana. Dan mendapatkan berbagai macam makanan dan buah-buahan, termasuk mangga dengan hati yang gembira. Si miskin pun pulang dan mendapatkan berbagai macam makanan dan buah-buahan, termasuk mangga dengan hati yang gembira. Si miskin pun pulang memberikan buah tersebut kepada istrinya dengan mengatakan kalau buah yang ia dapat merupakan hasilnya mencari di pasar. Namun istrinya justru kecewa karena buah yang diminta ialah buah mangga yang berasal dari istana raja. Ia pun kembali menangis sekencang-kencangnya. Dengan rasa kesal, si miskin pun pergi ke istana raja untuk memohon buah mangga. Sesampainya di sana, ia kemudian memohon kepada sang raja untuk diberikannya buah mangga yang terjatuh di tanah. Sang raja yang melihatnya bersujud memohon kemudian memberikan belas kasihannya dengan menyuruh bawahannya mengambilkan barang tangkai buah mangga. Si miskin pun merasa senang dengan kebaikan hati sang raja dan segera pulang untuk memberikan buah mangga tersebut kepada istrinya. 3 bulan kemudian sang istri kembali meminjam, namun kali ini buah nangka yang diinginkannya dengan cara yang sama pula. Si miskin memperoleh apa yang diinginkan istrinya itu. Selain itu, selama masa kehamilan istrinya, pasangan kekasih tersebut mendapatkan banyak makanan dan barang-barang yang diberikan oleh orang-orang pasar. Hingga kemudian lahirlah sang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Marakarma, yang memiliki arti anak dalam kesukaran. Setelah kelahiran anak laki-lakinya tersebut, si miskin kemudian menggali tanah dengan niat membuatkan tempat untuk anaknya tersebut. Namun, tanpa diduga, ia menemukan emas yang tidak terhitung jumlahnya, emas yang tidak akan habis hingga anak cucunya nanti. Dengan takdir Tuhan yang Maha Esa, si miskin kini menjadi kaya raya. Luar biasa. Baiklah, sekian hasil video yang kami tampilkan. Apakah ada yang belum menanggapi? Ayo. Silakan. Saya ingin menanggapi dari hasil video itu udah bagus, cuman kurang karakter yang ada bergerak-gerak gitu kan. Dan itu kenapa di endingnya itu ada foto-foto ada foto saya suami Supaya jadi lebih ramai gitu, biar lebih ada di sini bisa lah kita lucunya. Karena foto kalian tuh tak sengaja masuk ke galeri. Oh, enggak apa-apa, dah. Lanjut ya. Apakah ada lagi yang ingin menanggapi? ada. Siapa dulu? Awi dulu kan? Awi dulu. Anak saya Muhammad Awi, saya ingin nanya, kenapa menyampaikan?
Karena latar waktunya itu ada malam, siang, pagi gitu. Ini kan menceritakan Karena alur campuran itu kan dari pagi malam. Ini ya susah ada Oke, ada yang mau menambahkan mungkin? Silakan yang mau menambahkan, ada nggak? Kenapa itu bisa alur campuran? Kelompok ini bilang alur campuran. Tuh yang di bawah, di belakang. Mau menanggapi kah? Mau menambahkan kah? Yang disampaikan Aspawi dulu, yang itu yang dibahas dulu. Atau ada yang beda alurnya? Silakan. Yang mana nih? Mungkin dari Aspawi? Kalau kelompok kalian alur apa? Alur apa kelompok kalian? Alur maju. Nah, coba jelaskan kenapa kalian bisa memilih alur maju. Silakan. Secara berurutan. Oke, nah gimana kelompok ini? Kenapa bisa alur campuran? Apakah di ceritanya ada tiba-tiba di pertengahan bisa lari ke masa lalu? Ada? Ayo. Kalau campuran itu alurnya masa sekarang, tiba-tiba ceritanya mengarah ke masa lalu, terus ke masa mendatang lagi. Kalau alur yang maju apa? Dia berurutan dari pagi, siang, malam, bukan dari malam terus ke pagi, terus ke malam lagi gitu. Paham nggak maksudnya? Mohon maaf ya, kami kurang teliti dalam menentukan alurnya. Mohon maaf, kami salah menentukan alur. Terima kasih atas tanggapannya, karena nanti kami akan mengubahnya lagi, memperbaikinya supaya tidak salah. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Nyatu, silakan. Saya ingin menanggapi video yang tadi. Kenapa hanya ada istana aja? Dan juga pasar. Kenapa udah ada orang semestinya? Baiklah, saya ingin menjawab, menanggapi tanggapan dari kelompok 6. Baiklah, karena kami sudah menambahkan foto-fotonya itu, sudah kami tambahkan, tapi error dia tidak bisa hilang untuk latar belakangnya. Jadi mohon maaf karena HP lagi error lampu. Ada yang ingin menanggapi lagi? Pada video yang kita buka, sebenarnya videonya kurang bagus. Cuma karena ada yang membacanya terbata-bata, jadi kami kita Silakan ditanggapi. Terima kasih atas tanggapannya. Mohon maaf atas kesalahan dalam membacakan cerpen tersebut, karena teman-teman kami itu gugup ya dalam menceritakan cerpennya. Terima kasih. Nanti kami akan memperbaiki video tersebut. Baiklah, kalau tidak ada yang menanggapi lagi, saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri apresiasi untuk kelompok ini. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke kelompok 5. Mana kelompok 5? Silakan. Yang lainnya tolong disimak, jangan ada yang ribut ditanggapi nanti. Kalau video kawannya bagus, silahkan diapresiasi. Kalau kurang, boleh ditambahkan apa, silahkan. Ya boleh. Ada sedikit pantun nih. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan warna. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Baik, di sini kami akan membacakan cerita. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada hambanya. Betul, hidayah miskin. Alur yang digunakan dalam cerita hidayah miskin adalah alur maju karena ceritanya berorientasi pada masa depan. Tema: hidayah miskin adalah sepasang suami istri yang mengalami kesulitan hidup karena hidup miskin. Contohan:
lampu nih main-main semua ibu. Istrinya si miskin sedang hamil. 54 istrinya si miskin sedang mengidap dan berbuah membelah. 55 suaminya pun mendapatkan buah yang diinginkan istrinya. Penutup, jika sang istri melahirkan anak laki-laki yang sangat tampan dan mereka Kalian kayak main listrik tuh. Enggak? Gimana? Kelas mana tuh? Jangan bilang jangan main listrik. Marahkan mereka dulu, Ibu. bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan suatu video atas kerja kelompok kami. Pada zaman dahulu, sekali peristiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekayaannya kepada hambanya. Maka seorang suami istri yang miskin mencari rezeki ke seluruh negeri. Adapun nama seorang raja di negeri itu adalah Maharaja Indradewa. Sangat besar kerajaannya sehingga raja-raja di tanah itu takut kepadanya dan memberi upeti kepada sang raja terkaya. Maka pada suatu hari sang raja sedang menghadapkan raja-raja para muslim dan datang. Maka datanglah suami istri tersebut di penghadapan itu. Dilihat oleh banyak orang, miskin suami istri tersebut diketawakan oleh semua orang karena laki-lakinya yang sudah seperti dikerjakan ini. Semua orang tertawa seraya mengambil kayu dan batu, kemudian dilempari kepada si miskin itu dan mengulangi pembunuhannya untuk mengambil bentuk dan berlumuran darah. Semua orang pun gempar. Maka itu baginda, apa yang gempar di luar sana? Sembah segala raja itu yaitu Syekh Alam, orang-orang yang melihat itu si miskin tuan hidup. Maka kita baginda usir saja dia jauh-jauh. Maka diusirlah si miskin itu sampai ke tepi hutan. Hari pun sudah malam, sang raja pun kembali ke istananya dan raja-raja menteri-menteri menyeberang rakyat pun pulang ke rumahnya masing-masing. Apabila malam tiba, si miskin duduk di dalam hutan itu. Siang hari ia pun pergi berjalan ke negeri seberang untuk mencari rezeki. Sampailah ia di sebuah kampung, lalu salah seorang warga kampung tersebut melihat dia dan masih mengusulnya menggunakan kayu. Si miskin pun lari, hingga gelanggang dan tubuhnya berlumuran darah. Dia menangis berseru-seru sepanjang jalan dengan tersengat mata yang dahaga. Sampailah ia di sebuah pasar, ia melihat orang yang sedang membuang sampah. Setelah orang itu pergi, ia pun menghampiri tong sampah tersebut dan mencari apa yang dibuangnya. Ia pun menemukan ketupat yang sudah basi dan kemudian dimakan olehnya. Tubuhnya kembali segar karena sudah beberapa lama tidak makan nasi. Nah, berapa lama istri miskin hamil 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah tempalan yang ditanam taman raja. Segera si miskin menolaknya dan istrinya menangis. Karena menginginkan buah tersebut, si miskin berjanji akan membawakan buah tersebut dan istrinya pun berhenti menangis. Si miskin pergi ke pasar dan menemui pedagang buah, meminta buah terbelah yang busuk untuk istri yang sedang hamil. Orang-orang biasanya mengusir dan memukulnya. Merasa kasihan mereka tidak hanya memberikan buah terbelah, tetapi juga nasi, bahan pakaian dan buah-buahan. Ketika sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang ia peroleh dari pasar. Istrinya menangis menolak semua pemberian itu. Istrinya hanya menginginkan buah tempelan yang ditanam di taman raja. Karena tidak tahan dengan istrinya, si miskin nekat menghadap Raja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertempuran.
Si miskin meminta 2 tempelan yang sudah jatuh untuk istrinya. Raja memberikannya setangkap. Ketika ia sampai di rumah, istrinya sangat senang. 3 bulan kemudian, sang istri menemukan 2 nangka yang ditanam di taman raja. Si miskin pun pergi menghadap baginda raja dan bersujud memohon buah nangka. Baginda raja pun memberikan hingga akhirnya sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka memberikan nama Markau, yang artinya anak di dalam kesukaran. Kemudian si miskin ingin membangun rumah untuk mereka bertiga. Ketika ia menggali tanah untuk mengencapkan tiang, ia menemukan telaju yang berisi banyak emas. Sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada yang bertanya atau menanggapi? Silakan yang mau menanggapi atau bertanya. Halo. Silakan, ada kelompok yang bertanya, pesan apa yang dapat diambil dari cerita tersebut? Bagaimana kelompok ini? Halo, yang lainnya diam. Ayo, apakah ada? Masa nggak ada pesan? Setiap cerita kan pasti ada pesan. Pesan itu sama dengan apa? Nah, nih kalian nih luar biasa. Masa pesan nggak tahu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aris. Pesan yang dapat kita ambil adalah jangan menuduh dan menyakiti orang lain tanpa mengetahui latar belakang permasalahan yang dialaminya. Tetaplah berlaku jujur dan baik walaupun dalam kondisi miskin dan menderita. Sesama manusia harus saling tolong-menolong tanpa membedakan status sosialnya. Seorang pemimpin harus bisa mengayomi warganya dan membawa mereka pada jalan kebenaran. Apakah ada yang menanggapi pertanyaan saya? Perkenalkan, nama saya Indra Bibi. Saya ingin menanggapi. Saya akan menanggapi video yang ditampilkan. Itu bagus. Hanya saja suaranya di awal kurang nyaring. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Indra Bibi. Soalnya yang kerja ini cuma ada beberapa orang, jadi suaranya kurang banyak, itu dan kurang keras. Lagi pula yang kerja ini malam, jadi mungkin udah ada ngantuk, jadi latihan. Tapi tidak saya jawab. Terima kasih. Pakai yang tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Yang sana tuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul. Saya dari kelompok 3. Saya ingin menanggapi kelompok 5. Mengapa tidak semua kelompoknya ikut bekerja dalam Karena budaya tidak ada yang mau selain kami berempat. Dia pengennya hanya bayar doang, cuma tidak mau bantu mengisi suara gitu dari orang-orang yang dia lakukan. Tapi tidak bisa jawab. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Nama saya Surya Diduta, saya ikut tanya. Maaf sebelumnya, tetapi saya pernah melihat video ini di YouTube. Apakah dari video YouTube hanya mengubah suaranya saja? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Surya.
Ini benar, dari itu cuma saya mengubahnya saja. Mungkin sekian dari kami. Ada sedikit pantun lagi, satu pantun. Pergi memancing di Sungai Sula, bila dipancing di hari senja. Setelah mundur diri saya untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi temannya. Baik, selanjutnya untuk video yang terakhir. Ini kelompok mana nih yang ini nih? Iyalah, kelompok terakhir. Betul kan? Silakan. Silakan, geraknya agak cepat dikit. Kamu udah kirim videonya dengan ibu kah? Sekarang kirimnya, soalnya downloadnya agak itu nih. Tentang sepasang laki ini yang mendalam dan keliling negara semuanya. Judul Hikayat Semesta. Alurnya alur maju, tema kesulitan hidup atau kemiskinan, penambahan miskin baik dengan berkorban dan sabar. Istri si miskin baik keras kepala dan sedikit egois bagi dalamnya. Awalnya bersifat kejam namun akhirnya dermawan. Sudut pandang orang ketiga. Kata tempat istana, hutan dan pasar. Pasar waktu terjadi pada semua waktu, baik pagi, siang, sore dan malam. Kata suasana sedih dan haru karena menampakkan kesengsaraan si tokoh. Amanat sesama manusia harus saling menolong tanpa membedakan situasi status sosial. Langsung ke nilai. Nyaring dikit suaranya. Maka dengan kaki Allah Subhanahu wa taala mengandalkan kepada hambanya, maka menjadi miskin menggali tanah dan membuat tempatnya saudara. Maka lalulah hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata miskin ini seperti hancurlah rasa hatinya. Maka ada yang memberi buah mempelak, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan kain baju, ada yang memberikan buah-buahan dari budaya. Lalu adanya letakkannya di tanah terbentuk beri-beri buah. Kalau ada Suaranya tolong, perhatikan kawannya, bukan kalian ngobrol sendiri. Tolong perhatikan. Pada zaman dahulu di negeri Antah Berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disukai oleh Bantara Indra dan sangat dibenci oleh orang. Setiap kali mereka menangis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga kebetan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan makan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya karena dahulu ia dikeinderaan waktu menjadi raja. Ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak. Si istri sampai menangis karena ingin memakan buah mangga yang ada di taman raja. Si miskin pun mendengar istrinya menangis, bergegas mencarikan buah mangga.
Setelah sampai di perdagangan buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah pun bertanya, Hai miskin, apa yang kau inginkan? Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk. orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan mangga, pakaian, makanan, bahkan buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukuli hingga dilempari batu dan kayu. Sesudah itu, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Setelah si miskin datang dari pasar membawa buah-buahan, pakaian, dan lain-lain, dan barang-barang tersebut diberikan kepada istrinya. Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh oleh si miskin tersebut, sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman raja. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan baginda raja pun berkata, Hai miskin, apa yang kau inginkan? si miskin pun menjawab sambil bersujud, Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah Tuan. Apa yang kamu lakukan dengan buah mangga itu? Untuk dimakan, Tuanku. Kemudian diambilkanlah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang bersujud kepada baginda raja. Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang untuk menemani istrinya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil makan buah mangga tersebut. Beberapa bulan kemudian, selama istri hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Narakama, yang artinya adalah kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepadanya hambanya, si miskin menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarga. Ketika ia menggali tanah untuk menghancurkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun berkata, emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku. Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti undi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Sebelum kalian menutup presentasi ini, apakah ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Saya ingin menanggapi dari pemakaian, kenapa jahitannya dilengkap? Itu kan langsung dia hamil. Sebenarnya kan dia dilengkapi langsung di luar hamil, gitu kan? Kenapa jahitannya langsung hamil ke 3 bulan? Silakan dijawab. Silakan yang ingin menanggapi. Apakah ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Baik, silakan kelompok yang terakhir ya. Silakan maju. Silakan geraknya cepat.
ambil dari belakang ya lagi deh. Biar nampak anak-anak. Yang lain tolong diperhatikan. Hei, dilihat. Dahulu kala hiduplah sepasang suami istri yang Langsung nilainya. mencari rezeki sosial. Maka Tuhan balas hati sekalian orang pasar itu enggak yang mendengarkan kasih miskin agama, maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala mengaruhi kepada hambanya. Di sini saya akan menampilkan cerpen dari kelompok saya. Belum ya, lagi loading. Tunggu dulu. Makanya tadi kirimnya. Ini lama nih. Ini masih 70%, tunggu dulu, lama nih. Jangan ada yang tidur. 28. Duh, lama nih. Mana ngirimnya baru jam berapa ngirimnya? Jam 8.50 ngirimnya. Kok nggak mau nih? Duh, inilah makanya jangan dilambat-lambatkan ngerjakannya. Ibu udah kasih waktu 1 minggu, masa belum selesai?
si miskin memakai pakaian baju yang sobek. Orang-orang di sana menertawakan dan melempar kayu dan batu kepada si miskin hingga tubuhnya membengkak dan mengeluarkan darah. Gemparlah orang-orang di dunia itu. Maka perintah baginya, apa yang telah terjadi dengan itu? Raja-raja pun menunduk menghormati dan menyanyi, ya Tuhan kami segala. Orang-orang melempar si miskin ke dalam. Maka perintah baginya, usir mereka jauh-jauh. Orang-orang pun mengusir si miskin hingga ke dalam. Mereka pun kembali ke istana. Tak terasa hari ini sudah menjadi waktu yang menandakan sudah malam. Baginda pun pergi memasuki istana. Raja, menteri dan rakyat pun pulang ke rumah masing-masing. Tidurlah si miskin di hutan. Ketika paginya, si miskin pun keluar dari kamar untuk pergi ke kota mencari berlindung. Si miskin pun dekat dengan orang-orang kampung dan diusirnya ia dengan kayu. Si miskin itu pun lari ke pasar. Apabila dilihat oleh orang pasar, si miskin datang, maka masing-masing orang pun datang mencari kepadanya. Maka si miskin pun lari terbirit-birit. Tubuhnya habis dengan darah. Pada petang hari, si miskin pun berjalan masuk ke dalam istana. Tepatnya beristirahat. Itu di sanalah ia tertidur lalu. Beberapa lama, si miskin itu pun hanya terbangun. Ia menangis memakan uang pula yang ada di temannya. Namun dia itu berpikir, ada yang kali-kali dia balik. Hei, hei, diam, jangan ngobrol. Jangan menangis, biarlah Anda mencari. Kalau dapat, Anda akan berikan pada maka si itu pun lalu si itu pun pergi menghadap Maharaja. Saat itu baginda sedang menghadapi gara-gara si miskin pun. Baginda berkata, hai si miskin, apa ini? Maka sahut si miskin sambil sujud kepadanya dan meletakkannya. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun Tuanku. Kalau ada karenanya, jahat akan hilang pembangunan. Hamba hendak memohonkan buah elam yang sudah jatuh ke tanah itu Tuanku. Maka berkatalah baginda, hendak engkau buat apa buat buah magelang itu? Si miskin, hendak dimakan tuanku. Maka kata baginda, ambillah setangkai berikan pada si miskin ini. Maka diambilkan orang itu diberikan Hei, hei, kepada hei. si miskin itu. Ibu suruh tanggapi ya semuanya nanti tuh ya. Ngobrol ya. Setelah beberapa lama, si miskin itu pun hanya 3 bulan. Kenapa? Udah? Menangis. Udah, apanya yang udah? Mungkin ada yang bisa ditanggapi? Ini ya yang ini nih. Diam. Yang ngobrol ya Ibu, suruh kesimpulan nanti. Saya akan menjawab dari kelompok saya karena cuma menggunakan suara saya karena hanya saya saja yang bisa mengedit dan juga kalau suaranya itu udah mepet waktunya jadi nggak bisa sama-sama ngeditnya itu yang ngeditnya tiap malam sampai di sekolah ngedit lagi. Apakah jelas dari penjelasan saya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Amanatnya apa? Amanat yang dapat
Apakah ada lagi? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saja. Sebenarnya tidak tega sekali saya menjawab pertanyaan seperti ini. Tapi sebenarnya yang kerja itu tidak banyak. Itu cuma saya Yanti sama Roji saja yang bekerja. Yang duanya tidak bekerja. Saya yang mengedit, saya juga yang mencari kelapa, saya juga yang mencari cerpen. Tapi dengan saya baik hati, saya memasuki nama mereka di sini. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya? Oke, dah. Tutup. Silakan. Mungkin cukup sampai di sini. Kalau pendapat dari kalian yang saya tanggapi, mungkin akan saya perbaiki untuk diri saya sendiri dan juga untuk saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berapresiasi. Oke, baik anak-anak. Karena sudah semuanya tampil, jadi ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan mengenai video yang telah kalian buat. Nah, tadi udah dipresentasikan dan dikomentari oleh teman-temannya. Ada yang kurang, ada yang lebih. Kenapa videonya seperti ini? Kenapa kok nggak menggunakan suaranya? Kenapa animasinya menggunakan di YouTube tapi suaranya diubah? Nah, kemarin kan Ibu udah bilang, kalian lupa apa pesan Ibu? Kalau nggak mau pakai video animasi. Kalau nggak mau pakai video animasi, rekaman suara aja pun bisa kalian tuh kirim ke Ibu. Ada kan Ibu ngomong nggak begitu kemarin? Kenapa kalian nggak mau buat rekaman suara aja? Kalau kalian merasa sulit. Terus tadi ada yang salah bagian alur. Ada yang menyebutkan Hikayat Si Miskin itu alurnya alur campuran. Sebenarnya alur apa di Hikayat Si Miskin itu? Alur maju. Jadi nanti tolong yang ada masih menggunakan alur campuran, tolong diperbaiki sesuai dengan yang temannya tanggapi. Kalian harus paham apa itu alur campuran, alur maju, alur mundur itu apa. Kan udah tahu semua dari SMP sudah dipelajari, betul? Nah, untuk terkait masalah video ini, Ibu nggak tahu yang mana yang mau Ibu masukkan ke YouTube. Karena rata-rata semuanya hampir bukan karya kalian sendiri ini. Ada yang masih lihat di Google maksudnya. Kan ada kan? Masih lihat di YouTube, ada kan? Gimana mau Ibu masukkan? Masa Ibu masukkan karya orang lain? Kan nggak mungkin. Nah, jadi Ibu mohon, nanti ini kan kalian ulangan nih. Ibu minta videonya yang tidak jelas suaranya, yang jelas suaranya tolong pakai suara sekawannya satu aja. Nggak masalah. Nggak harus suara kalian semua. Supaya apa? Supaya bagus dengarnya. Kan ada suara yang nggak jelas tadi kan? Masa ngerekam suara yang nggak jelas tuh nggak bisa. Coba jelas-jelas lah bacanya, jangan kelajuan juga. Ada beberapa suara Ibu lihat yang cocok untuk membacakan cerita itu tadi Ibu lihat. Tolong ditunjuk kawannya siapa. Nggak harus suara kalian semua. Baik anak-anak, tapi Ibu apresiasi untuk kelompok kalian walaupun ada permasalahan dalam kelompok kalian, Ibu pun juga kasih waktu itu nggak sebentar. 1 minggu Ibu kasih kalian waktu, seharusnya nggak ada alasan nggak selesai. Karena itu adalah waktu yang lama. Nggak sebentar itu, kecuali Ibu kasih waktu kalian 3 hari. Ini 1 minggu loh Ibu kasih. Jadi tapi Ibu sangat berterima kasih untuk video dan tulisan kalian yang kalian buat. Nah, nanti proyek kalian ini akan Ibu simpan videonya. Nah, terus untuk teks yang kalian buat nanti di print, nanti ketua kelas jilid bawa ke perpustakaan. Nanti dibuat covernya ya. Cerpen kelas 10B. Bisa kumpulan cerpen kelas 10B. Nanti dijilid semua kelompok, pakai sampul, nanti kirim ke perpustakaan. Bisa? Bisa, oke kalau bisa. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan coba disimpulkan apa sih yang kalian dapat pelajari dari pembelajaran yang minggu lalu sampai sekarang ini. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Loh, mana nih?
cepat biar cepat selesai nih, silakan. Ya, silakan. Yang dapat kami simpulkan itu dari pertama pelajaran sampai sekarang, yaitu bisa tahu nilai-nilai sosial, nilai agama, nilai yang sebagainya itu bisa tahu, dan juga yang sekarang bisa tahu kerangka yang bisa membuat copet. Baik, terima kasih, hanya itu saja. Yang lain silakan, ada yang ingin menambahkan, mungkin ada yang kurang yang ditambahkan temannya. Lalu mana nih? Silakan. Banyak yang kalian pelajari, itu aja kesimpulannya. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak ada? Oke, jadi dapat Ibu simpulkan ya anak-anak. Jadi yang kalian pelajari itu adalah bagaimana kalian mengubah sebuah hikayat menjadi sebuah cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilainya. Itu yang kalian pelajari. Isinya apa? Tokohnya siapa? Amanatnya apa? Alurnya bagaimana? Temanya bagaimana? Itu adalah isinya. Kalau nilai-nilainya ya tadi ada nilai sosial, budaya, nilai apa lagi? Moral, dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak ya? Oke, kalau bisa dipahami, nah sekarang yang ingin Ibu tanyakan, kita refleksi dulu nih. Dari pembelajaran hari ini, coba kalian utarakan kesulitan kalian apa dalam mengerjakan, kemudahannya apa, terus kalian merasa senang tidak dalam pelajaran ini, silahkan. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Kesulitan saya dalam Hei. Bisa nggak diam dulu? Tapi mengisi kerangka cerpen itu sangat sulit bagi saya karena susah untuk dipahami. Susah dipahami. Yang mana yang susah dipahami? Seperti kayak penokohan, alurnya itu susah. Susah dipahami alur dan penokohan. Apa yang susah dipahami? Tokoh tinggal cari tokohnya apa, sifatnya bagaimana. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain, silakan. Yang ingin menyampaikan keluh kesahnya, silakan. Nanti kelompok ini Ibu tanya ya, itu tanya, ini tanya, semuanya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Dari kelompok sana, silakan. Apa yang menjadi kesulitan, kemudahan kalian dalam pembelajaran ini? Silakan. Menurut pendapat kalian aja. Nah, itu saja. Oke, baik. Nggak ada yang komentar masalah video. Kan video juga nih. Ayo, mana kelompok ini? Silakan. Silakan. Ayo, silakan. Sampaikan apa. Ini menurut pendapat kalian aja loh selama pembelajaran hari ini. Dapat bekerja sama misal kalau ada bahan gambar kita bisa dorong kawan dari Oke, baik, terima kasih atas kesimpulannya. Ibu rasa cukup ya kesimpulannya ya untuk refleksinya. Nah, jadi anak-anak, kenapa kalian belajar pembelajaran hikayat ini? Ada beberapa hal yang bisa kalian contohkan di sini atau yang kalian aplikasikan. Contohnya nilai-nilai tadi. Nilai-nilai itu kan banyak. Ada nilai sosial. Jadi sosial apa? Saling membantu. Dari kalian kerja kelompok, Ibu udah nampak siapa yang menerapkan nilai sosial itu, nampak Ibu. Jadi nggak sembarangan di situ. Ibu kasih kalian tugas. Jadi Ibu mau lihat kira-kira di kelompok ini nilai sosialnya ada nggak sih? Saling membantu nggak sih? Ada nggak kerjasamanya? Itu maksud dan tujuan Ibu. Bukan hanya Ibu menuntut video,
terus kalian hanya buat sendiri, misalnya percuma aja kalian tulis itu kelompok 2 namanya siapa-siapa, tapi nggak kerjasama. Kalau kalian tidak kerjasama, berarti apa yang ibu sampaikan dari awal sampai akhir ini tidak masuk ke kalian. Bukan tidak masuk ke telinga bisa keluar lagi. Maksudnya tidak bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu maunya kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Cerita hikayat ini sangat bagus untuk kalian. Amanatnya bagus, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga bagus. Jadi jangan kalian lihat cerita hikayat ini cerita yang kuno, yang klasik. Enggak perlu. Kita maunya cerita zaman sekarang, enggak begitu. Karena apapun juga dari masa lalu itu yang mengajarkan baik-baik, itulah yang kita ambil. Jangan kalian tinggalkan. Nah, baik anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Nah, jadi sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada pesan untuk ibu, untuk persiapan ulangan nanti, tolong kalian semuanya belajar. Jangan sampai tidak belajar. Dan untuk jangan lupa kalian jaga kesehatan kalian di hari kalian akan ulangan nanti. Ibu doakan semoga kalian dalam ulangan nanti bisa mengisi soal-soal yang kalian hadapi dalam kondisi yang baik menurut kalian. Jadi amin ya, semoga ya. Ibu nanti mendengar berita baik dari kelas 10B semuanya tuntas mapel-mapelnya. Oke, baik. Nah, jadi ibu mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Nah, jadi silakan sebelum menutup pembelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya disiapkan dan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Bangsa yang berdiri komat. Oke, baik, silakan duduk. Bangkunya tolong dikemas lagi.